pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah Pasti Berkah. Nah dari tadi kita udah ngedengerin Pak Ustadz ya Kak Se. Mengenai apa Ya. nih? Apa? Mengenai menghargai Perbedaan. Aduh ternyata memang Iya, sulit sekali ya. susah, tapinya perbedaan itu ternyata sulit ya. Aku Tapi jadi apa nih? penasaran nih sama pengetahuannya Tenis Rina. Soalnya kan Hmm. dari tadi kita udah membahas tentang menghargai perbedaan. Mungkin kira-kira Tenis Rina sedikit tahu ya tentang kisah-kisah zaman Nabi Aduh. dulu nih. Tentang adanya perbedaan siapa yang bakal dipilih jadi khalifah. Kisahnya tuh bener-bener apa ya, lumayan sengit gitu soalnya antara umat yang memilih kaumnya dan umat yang memilih memang yang cocok siapa. Nah kira-kira tahu nggak sih kisah tersebut kisah Aduh. apa? Kalau aku ya, kisah Ali. Iya bukan Pak Ustadz. Waduh, lupa. Salah ya? Umar, Salah, sama siapa? Tadi siapa aja Pak Ustadz? Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Aduh, aku salah nih. Iya, harus banyak belajar nih. Ini apa nih Pak Ustadz nih? Kenapa ada Kisahnya kenapa cekcok, ada tuh? perbedaan kayak gitu Pak Ustadz? Ketika Rasulullah SAW mempunyai sahabat dan kita tahu siapa Abu Bakar Siddiq, kita tahu siapa Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu siapa Sayyidina Utsman bin Affan, kita tahu siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan mereka itu adalah orang-orang terdekatnya baginda Rasulullah SAW, mendampingi Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seorang pemimpin yang arif, yang lembut dan tidak pernah beringas. Ketika Sayyidina Umar, dia dengan keras, dengan tegasnya, sekalipun pernah terjadi bahwa ketika Rasulullah diberitakan meninggal, Sayyidina Umar berkata sampai mengacungkan pedangnya, siapa yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad meninggal, saya penggal kepalanya. Aduh. Itu saking tegasnya dan saking cintanya sama Rasulullah SAW. Nah ketika menentukan di para sahabat itu, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua dijadikan satu kandidat, siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan menjadi khalifah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, engkau yang pantas jadi seorang khalifah karena engkau dengan ketegasannya. Kata Sayyidina Umar, tidak wahai Abu Bakar, engkau yang pantas karena engkau dengan kearifan, dengan kelembutannya dan engkau kebaikannya yang pantas jadi khalifah. Di dunia ini, dua-duanya ini saling bertikai. Dia mempertahankan bukan egonya, tapi dia memberikan kehebatannya kepada dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, antum, engkau yang bagus wahai Umar. Akhirnya apa? Menurut kaum yang sekelilingnya, ini tidak bagus semuanya. Karena harusnya yang khalifah itu dari kaum kita. Kenapa dari yang lain? Maka kelembutan dan keberanian Sayyidina Umar dan kelembutan Sayyidina Abu Bakar akhirnya bisa meredakan kaum-kaum yang ingin menampilkan khalifahnya di kaum itu. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, engkau wahai Abu Bakar yang harus menang dan memimpin untuk mendampingi Rasulullah SAW. Itulah. Aduh. Itu Iya. perbedaan untuk menentukan seorang pemimpin yang beda Perbedaan. dengan hasil dan cara seperti yang kita dengarkan di negara kita. Jauh sekali. Iya jauh ya Pak Ustadz nih. Iya betul. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa ya. Iya udah Aduh, greget ya. Betul, udah dari masuk tadi. banyak nih. Kira-kira aku mau bacain dari yang mana dulu ya?
Nah mungkin Pak Ustadz ini ada pertanyaan dari Ibu Nida Saraspati katanya ya di Ya. Pajajaran. Gimana nih Pak Ustadz katanya, apa pentingnya pendidikan dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan suku, ras atau agama dalam Islam? Nah gimana nih Pak Ustadz, mungkin dijelaskan. Ya, betul. Pentingnya pendidikan dan kita tahu apa itu arti pendidikan dan tujuan pendidikan itu harus tahu juga. Baik pendidikan secara hukum Islam dalam pendidikan yang lainnya. Karena dalam pendidikan arti pendidikan itu adalah supaya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita pelajari, semua yang kita cari dalam ilmunya, pendidikan apa saja, semuanya adalah supaya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar pendidikan tentang matematik, maka tahu bahwa itu adalah hukum hitung. Maka hitung dalam Al-Qur'an itu sudah jelas ada hitungannya. Dan itu diatur siapa yang menjadikan seseorang bisa menghitung, karena Allah yang. Ketika kita belajar tentang pendidikan alam biologi dan tentang unsur Organ tubuh. tubuh, Mm-mm. berarti kalau sudah tahu tentang semua organ tubuh, kita kembali siapa yang menciptakan tubuh, Oh. siapa yang menciptakan organ tubuh, siapa yang menyiapkan aliran darah, siapa yang mengatur pompa napas jantung dan sebagainya. Siapa yang kita bisa duduk di sini dengan tenang, dan itulah pendidikan dalam menjaga supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apapun pendidikannya tetap kembalinya supaya bisa mengenal Allah. Belajar tentang pendidikan IPA, pendidikan matematika, pendidikan dengan bahasa, semuanya sudah terangkum dalam Al-Qur'an Karim. Ternyata seperti Allah. itu ya. Ini Luar juga biasa ada sekali. pertanyaan nih. Aduh, Katanya dari tuh siapa nih? dari Ibu Nani di Cimahi katanya. Aduh, orang Cimahi. Ustadz Ya. katanya tuh apa yang dikatakan Al-Quran tentang perlunya kerjasama dan persaudaraan antar semua manusia katanya. Dalam Al-Quran itu ada satu saling tolong menolong Saling tolong menolong. dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong menolonglah dalam takwa atau kebaikan dan jangan bertolong menolong dalam permusuhan. Artinya kalau sudah terjadi kerjasama yang baik, kita akan merasakan kenikmatan, dan kenikmatan itu diakibatkan dari kerjasama. Tanpa ada kerjasama tidak akan menghasilkan satu kekuatan. Dalam Islam harus terjadi banyak kerjasama dalam kebaikan-kebaikan. Islam akan lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi kecuali Islam. Masya Allah. Luar biasa sekali Mungkin ya. sudah terjawab ya pertanyaan Betul. pemirsa-pemirsa di rumah. Tapi nih pemirsa kayak biasa nih, kayak mau ada yang lewat dulu Aduh. katanya nih. Nah buat pemirsa yang mau tanya-tanya ke kita nih, boleh Boleh kontak kami di banget. 0813 9447 7912. Nah pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.